Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi ke Ngopi Yuk, pembicaraan tentang seputar permasalahan Islami gitu kan. Oke, kita langsung aja. Kemarin ada teman gue yang untuk nge-request inilah apa tentang pembahasan gitu kan. Ya kita nggak usah kenalin lagi lah ya. Udah sekian berapa episode nih gitu. Tentang masalah apa? Sedekah. Ya, gitu. sedekah. Jadi sebenarnya sedekah itu apa sih, Tat? Secara harfiahnya gitu. Nah, dan juga kenapa kalau sedekah biasanya kalau kita lihat pasti ada infak dan Sedekah itu. Kenapa selalu berdampingan gitu? Iya. Dan apakah yang gue tahu ya, senyum itu kan sedekah. Iya. Nah, apakah infak itu bisa juga senyum gitu? Terus kotak amal lu senyumin gitu ya. Iya, tiap kali kotak amal senyum aja kan sedekah. Iya, sedekah. Jadi sebenarnya sedekah tuh kayak gimana sih, Tat? Jadi apakah ada levelnya? Atau mungkin tahapan sedekah mungkin nggak mungkin ya, atau jenis atau apalah. Nah, itu mungkin bisa dikupas nih kita nih. Ngupas apa itu pertanyaannya banyak banget ya. Belum mulai udah biarin aja biar sekalian biar diamputin. Ini dua itu aja dulu. Maksudnya sedekah secara harfiah, terus habis itu apa sih perbedaannya antara sedekah dan infak itu. Bedanya apa ya gitu. Ya, monggo Tat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah senang ya bisa ketemu lagi sama Soib yang beriman, kumpul lagi sama Bang Dani sama Bang Jafran. Bang Mardi nih yang belum balik nih, Bang. Iya, sibuk ya, deh. Sibuk ya. Sibuk. Alhamdulillah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat pesanan suruh diskusi tentang sedekah. Iya. Baru mulai pertanyaan udah banyak banget gitu ya. Baru 2 biji Tat. Iya, siap, iya. 2 tapi bercabang. Iya. Ya, soal dari lu tuh biasanya tuh. Ya, kita sering dengar namanya infak dan sedekah gitu ya. Sedangkan sama-sama tuh judulnya ngeluarin duit kan. Ya, kadang yang kita lihat. Iya, betul. Padahal kalau kita bahas dari segi tata bahasaan, infak itu dari kata anfaqo ya, yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Ya. Di mana dalam istilah syariatnya infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Oke. Jadi catat nih, keluarin harta untuk kepentingan yang diperintahkan dalam syariat agama Islam, syariat Islam gitu, dalam agama Islam gitu ya. Oke. Nah, kalau sedekah, ya, tadi Pak Dani udah nyinggung tuh ya. Nggak tahu dia memang ahli sedekah gitu atau mirip-mirip gitu. Jadi senyum aja dia nyari yang paling murah. Enggak, dia tuh ahli sedekah. Sedekah itu kan untuk orang yang memerlukan. Dia perlu. Bisa ya lu. Di samping dia perlu gitu ya Allah, hamba mau sedekah. Tapi yang mau kehilangan amal gitu. Setiap ya yang Allah, lewat senyumin. Hamba mau sedekah buat diri hamba. Kalau sedekah itu dari kata sidqah ya. Sedekah. Yang sidik artinya benar atau membenarkan. Ya. Apa sih yang dibenarkan di situ? Yaitu membenarkan pengakuan dari keimanannya ya, atau membenarkan apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi wujud keimanannya ini adalah harus berbentuk bukti. Bukti apa? Ya, bukti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu adalah sedekah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan tabasumuka ala wajhiha ya, senyum di wajah saudaramu termasuk sedekah gitu. Ya udah, berarti termasuk perbuatan senyum yang tidak ada hubungannya dengan harta adalah sedekah. Dan jadi, itu berlaku kepada siapapun. Kan ada senyum di depan saudaramu ini dalam artian luas berarti kan ya? Bukan hanya saudara, semua orang. Iya. Orang ya, Pran, bukan binatang, Pran. Jangan ntar ada kucing lu senyumin, Pran. Jadi kalau Jayus. kalau
tadi Pak Dani bilang ada kotak amal disenyumin, apakah saudara Pak Dani kotak amal? Nah itu dia. Sudah menjawab. Itu dia, gue tadi kepikir wah kena nih gue nih. Aduh, berbalik. Nah, seperti biasa. Berarti sedekah itu adalah bentuk pembelanjaan atau pembuktian yang dilakukan di jalan Allah, baik itu berupa materi atau non materi. Materi, oke. Ya, jelas jadinya. Oke. Terus yang dibenarkan apa aja? Ketika ada perintah suruh menginfakkan sebagian rezekinya, nah berarti infak termasuk sedekah. Oh, termasuk? Ya, termasuk dalam bagian sedekah. Oh, bagian dari sedekah. Zakat diperintahkan nggak? Iya, diwajibkan itu termasuk bentuk pembenaran pada perintah. Gitu. Itu termasuk juga berarti. Gimana? Sedekah itu zakat tadi. Enggak, taruh dari sedekah. Infak adalah termasuk dari zakat. Sedekah. Termasuk dari sedekah. Lalu si zakat termasuk juga. Ya kan membenarkan. Oh, oke. Ya. Ya kalau kita lihat lagi dalam hal yang paling sederhana tadi, senyum, kemudian ilmu, membantu orang lain, bahkan memungut apa namanya? Oh, ini duri di jalanan pun paku, itu termasuk. Tadi, itu termasuk sedekah. Iya. Tadi apa kata Tat? Membantu memberi ilmu. Gue tahu arah lu lagi skripsi kan lu. Di sini ada pusing. Tolong. Di sini ada yang lagi berjuang mau lulus, ya. Belum lulus, ya. Butuh disedekahin ilmu, Pak. Itu dia. Aduh. Nah, ada orang jadi bukan cuma fakir miskin, ini fakir pitel, Pak. Nah, gini tadi bilang segala rupa non materi, ya. Memberi ilmu, terus kita mau mungut duri atau paku di jalanan itu termasuk sedekah. Berarti kita membantu orang. Misalkan ada orang jatuh terus kita bantu. Itu termasuk sedekah? Iya, insyaallah, ya. Atau yang pasti bentuk sedekah yang dikatakan Rasul itu kan ada beberapa ya. Berarti sedekah moral berarti ya itu. Yang itu semua termasuk tadi menyingkirkan duri. Itu pun termasuk sedekah kan. Artinya kita menyelamatkan saudaranya sendiri, termasuk kita bersedekah kepada saudara kita kan. Gitu, Pak. Nah, ada juga ini apa? Sempet tuh di masjid-masjid banyak tuh di pintu sedekah subuh. Nah, kenapa ditegaskan itu sedekah subuh? Apakah subuh itu adalah waktu yang paling bagus untuk sedekah? Apakah ada kekuatan lain di balik sedekah subuh itu? Iya. Atau gimana tuh? Karena nanti kita akan bicara tentang manfaat-manfaat sedekah ya. Salah satunya adalah ketika ente bangun tidur, ente belum melakukan apa-apa, perbuatan apa yang kita lakukan pertama kali? Buka handphone. Ya. Jadi ambil kacamata kalau gue sih. Iya kan, sama aja tujuannya ke sono juga kan. Ya, jadi diharapkan kita mengawali hari kita dengan perbuatan yang baik. Ya. Tapi menarik nih ya, maksudnya kayak kata Pak Dani tadi bilang kalau kita bantu orang dalam, misalnya ada orang jatuh kecelakaan gitu, jatuh dari motor, terus kita bantu, itu sudah termasuk sedekah kah? Atau bagaimana? Apa itu termasuk berarti itu sedekah moral berarti atau gimana tetap? Moral maksudnya? Hanya menolong orang gitu. Senyum aja Bang, senyum aja udah sedekah. Tapi apa perlu diimbangi dengan niat? Misalnya kayak gue mau sedekah, itu apa perlu pakai pakai niatnya kah, atau nggak usah gue secara refleks aja itu udah termasuk? Secara ikhlas aja lah. Secara ikhlas aja gitu. Jadi tanpa ada niat gitu. Ya. Baiknya kalau berdasarkan pelajaran kita yang sudah-sudah, baiknya bagaimana? Diawali niat sih. Ya sudah. Ya. Kemudian bismillah. Oke. Ya. Minimal bismillah aja tuh sudah termasuk tujuannya untuk sedekah gitu ya. Tujuan kita berniat untuk melakukan perbuatan baik kan. Ya, setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut, maka sudah selesai kita ngapain? Mengucapkan Alhamdulillah. Oke. Nah, berarti segampang itu kita suka kelewat tuh berarti gua tuh. Abis masukin bismillah kan. Udah enggak baca alhamdulillah. Oh iya. Ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang memberikan kemampuan kita untuk masukin ke dalam situ siapa? Berarti segampang itu kita dapetin amal ibadah berarti ya. Iya.
Nah, kayak yang lu sebelum kita syuting nih, lu sempat ngomong sedekah itu tuh bisa nggak sih untuk orang tua? Ya. niatnya. Nah itu tadi yang itu tadi belum tuh yang sedekah subuh tadi belum kelar tuh. Nah itu satu lu sih potong sih. Lu potong tadi. Gue ya. Ya udahlah. Ya jadi salah satu keutamaan yang dahsyat untuk sedekah subuh itu ya bagi orang-orang yang punya hajat dianjurkan untuk sedekah subuh ya, karena setiap subuh malaikat turun dengan membawa satu tugas mulia dia, yaitu mendoakan orang yang berinfak di subuh hari atau di pagi hari. Ya. Jadi kalau mau bangun tidur, hari ini punya hajat apa, jalan dulu, siapin. Ya. Senyuman. Kotak amal senyumin dulu. Enggak, siapa tahu ada orang lewat kan senyum terus. 2 kali jayus. Bener dong. Iya. Ujung-ujungnya nih orang kenapa senyum terus gitu kan? Ya callbacknya tipis-tipis lah. Tapi berarti ke kotak amal di masjid doang nggak apa-apa berarti ya, Tat? Nggak apa-apa. Tapi mungkin langkah baiknya kalau kita menemukan orang di jalan kan, yang kelihatan lebih membutuhkan. Iya, misalkan ketika kita meniatkan untuk sedekah subuh tadi, ternyata kita berpapasan mungkin dengan orang yang membutuhkan, lalu kita langsung kasih dengan kita niatkan untuk bersedekah gitu kan. Nah itu akan lebih bermanfaat gitu kan, mungkin bukan bermanfaat, lebih dapat lah, mengena gitu, lebih kena gitu kan. Iya sebetulnya sih mana aja boleh gitu ya. Ya cuman kalau lihat dari asas manfaatnya, yang lihat orang lapar di jalanan gitu ya, kita kasih jelas lebih bermanfaat kepada mereka kan. Tapi itu timingnya itu before subuh atau after subuh, Tat? Maksudnya sebelum sholat subuh jamnya atau tuh yang enak mana? Secara jam beredar terakhirnya gue kan menjelang subuh nih. Setelah subuh kan gue merem. Ya di situ sih nggak ada ininya, nggak ada disuruhnya setelah atau sebelum. Iya maksudnya kan jamnya subuh itu kayak gimana gitu? Iya pues kalau antum ente tidurnya ibadah subuh gitu, ya sebelum sholat nggak apa-apa. Sholatnya di masjid kan bang? Terakhir sih masjid. Bentar, terakhirnya kapan nih? Terakhirnya kapan? Kemarin. Tidak bisa tidur. Kemarin. Karena sebetulnya kan lebih kalau kita ke masjid mungkin lebih mudah gitu ya. Kalau mau ini, karena bawa duit yang udah kita siapin, jalan ke masjid mau sholat jamaah, sepanjang jalan kita nggak ketemu sama orang yang membutuhkan kan kita bisa masukin ke kotak amal gitu. Ya masjid gue belakang rumah gue. Ya tidak ada ketemu lah. Nah tadi tuh berikutnya, kalau seandainya tadi kan udah ya sedekah subuh tuh udah jelas tuh, itu ada malaikat mencatatnya ya, dan itu sebagai pembuka rezeki berikutnya berarti ya Tat ya. Nah bagaimana dengan sedekah untuk orang tua ya perannya atau gimana? Niat. Jadi ketika gue orang tua gitu ya, nyemplungin atau ngasih duit gitu, setelah itu gue niatin ya Rob, amalnya buat almarhum bokap gitu, sama nyokap gitu. Iya kita ngambil berdasarkan Al-Quran surat ke-53 An-Najm ya, An-Najm ayat ke-39, dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya gitu. Artinya apa? Pendidikan seorang anak adalah usaha orang tua. Betul nggak? Pendidikan seorang anak ya. Adalah, atau apa yang kita lakukan kepada anak, atau anak itu adalah hasil dari apa yang orang tua kerjakan gitu ya. Maka ketika anak memberikan sodakohnya atas nama orang tua, insya Allah sampai. Gue nggak nyebut nama sih sebenarnya, cuman ya ayah dan umi aja udah gitu. Diniatkan untuk orang tua gitu ya. Iya. Kan tadi balik lagi niat, Bang. Iya. Nah, berarti udah jelas ya, berarti. Jadi jelas sampai ya. Apalagi kalau kita tambahkan lagi dengan hadis Rasulullah ya, yang mengatakan sesungguhnya
sebaik-baiknya apa yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah hasil usahanya. Iya. Jadi jelas tuh. Iya, udah jelas Bahwa anak adalah hasil usaha kita. Iya. Makanya buat sohib yang beriman, ketika berhubungan sama anak gitu ya, ini kembali lagi saya mau tegaskan juga ke masjid kita yang tercinta ini di sini ya, di Masjid Hifzul Amanah. Insya Allah kita lagi coba mau mengingatkan orang tua bahwa anak ini adalah aset. Cuman asetnya bisa menjadi aset yang merugikan, aset yang menguntungkan gitu. Yang merugikan bagaimana? Yang ketika kita punya anak kemudian dia masuk ke nauzubillah ya, masuk neraka, kemudian di neraka dia protes sama Allah. Ya Allah, aku tidak diingatkan orang tua saya. Ya, maka orang tuanya akan terseret masuk ke neraka bersama dia. Walaupun orang tuanya misalkan dikatakan ahli ibadah gitu. Iya. Tetap Ketarik juga. Karena ibadah untuk diri sendiri itu. Untuk diri sendiri. Ya. Oke. Harusnya kan ketika dititipin amanah kan amanah dijaga. Dan ada juga nanti orang-orang yang memang tertolong dengan anak-anaknya ketika kita kurang amal. Kemudian anaknya ini ternyata ahli ibadah. Ya. Ahli sodako, ahli Quran. Amin. Terlebih-lebih gitu ya ahli Quran ya, yang dia punya bisa membawa orang-orang yang dia cintai gitu, 10 orang yang bisa dia angkat mengikuti dia ke surga. Wabil khusus orang tuanya yang memang sudah disediakan bagi mereka adalah jubah-jubah kebesaran ahli surga buat orang tuanya. Amin. Nah itu kan akan dibawa tuh. Ya. Jadi pada saat yang beriman ingat ya bahwa nanti di hadapan Allah ketika kita hisab, kita tuh nggak akan berpikir lagi dia adalah ayah ibu kita. Yang ada di pikiran kita adalah bagaimana kita selamat. Maka terjadi pertengkaran mulut tuh di hadapan Allah nanti antara orang tua dengan anak ya, istri dengan suami ya, suami dengan istri dan lain sebagainya ya. Yang pasti nanti akan ada keributan. Nih gara-gara gue berteman sama dia. Nah baru mau ngomong nih. Oh teman juga? Iya. Nih gara-gara gue berteman sama dia nih. Ya, masuk surga. Kemudian di surga nanya, ya Allah Japran mana? Gitu. Japran lagi ngambil api di neraka gitu. Ya Allah dia dulu teman saya, sering ingetin saya gitu kan. Amin. Amin. Ya diselamatin, amin. Kita balik lagi kita mengenai sedekah ya. Kita udah jelas tuh sedekah subuh, sedekah untuk orang tua gitu kan. Bagaimana seandainya nih ini fenomena yang terjadi perannya, banyak orang yang memberi sedekah, yang membutuhkan kayak di pinggir jalan ada orang yang kelaparan dibeliin makanan segala macam, tetapi divideokan untuk tujuannya konten atau mungkin tujuan mau viral atau tujuannya ya intinya dia mendapatkan viewers lah gitu. Atau emang tujuannya dia sebenarnya tujuannya memberi contoh, tapi efek dari orang yang nonton tuh bisa aja netizen julid jadinya bisa gitu kan. Juga tuh. Tapi sebelum ke situ Pak, sorry sebelumnya ada pertanyaan yang mendasar sih sebenarnya. Manfaatnya tuh apa sih sebenarnya? Manfaat ya. Kalau sedekah biasanya ya udah gue cuma nambahin pahala aja gitu kan. Ada ya, oh ya udah gue pengen dapetin rezeki nih, yaudah sedekah. Jadi sebatas mindset orang itu adalah itu doang. Ada take and give-nya lah gitu loh. Tapi apakah efek terbesar dari sedekah itu apa gitu? Iya. Pertanyaan dia kasus bang. Ya. Jawabnya mungkin dua contoh. Ente pertanyaannya satu tapi jawabannya panjang. tapi itu kan mendasar kan. Maksudnya setelah itu baru dijawab dia gitu kan. Tapi saya lebih coba bahas pada ini dulu ya. Karena yang itu nanti agak panjang. Oke. Ya. Jadi sedekah untuk konten. Ya. Sedekah untuk menjadi tenar. Sedekah untuk menjadi viral. Ya. Ketika disedekah, wah luar biasa Pak, itu perbuatan mulia kan. Nanti kita akan kupas nih, kelebihan-kelebihan sedekah. Tapi kembali lagi tadi, innamal a'malu binniyah. Ya. Segala sesuatu itu kembali kepada niat. Ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasul. Ya. Tapi kalau karena dunia, ya udah dia akan mendapatkan dunia.
Nah kalau misalnya dia lagi bersedekah, masya Allah luar biasa, ada pahalanya tuh sedekah. Tapi ketika dia niatnya karena viral dan sedekahnya dia itu kemudian dimasukin YouTube kemudian viral, sempat viral, ya, atau tidak sempat viral pun gitu ya, masuk ke dalam YouTube, maka selesai sudah pahalanya, dihapus lagi. Karena engkau sudah mendapatkannya di dunia. Seperti itu. Jadi hanya sebatas kalau dia mau kontennya viral atau terkenal ya udah sebatas selesai. Itu aja. Tapi kan ada lagi efeknya, misalnya ada nih biasanya dari TikTok nih kan rame nih. Ada seorang ibu yang sendirian gitu kan di videoin, kita kasih, besok dia rame nih ngasih sedekah ke dia. Itu gimana tuh jadinya, Tat? Baik ya. Nah itu tadi itu yang kan jadinya viral kan nanti itu. Yang tadi Anda bilang mau bilang bahasnya jadi dua. Ya. Ketika berhubungan sama niat tadi udah kita kupas kan. Kalau niatnya salah ya udah sebatas itu doang. Tapi ketika berbicara kepada pelakunya, ya, yang pertama pelaku sedekahnya sendiri. Ya. Ketika bicara pelaku sedekahnya sendiri ya kembali kepada niatnya dia nih. Dia mau ngapain? Ya, apakah dia mau siar Islam atau mau dapat konten? Ya kalau siar Islam nggak apa-apa. Buat mancing orang. Sebagai contoh gini, ente nikah nih, undang-undang orang nggak? Itu kan siar. Supaya orang tahu bahwa istri ente itu. Terus yang belum nikah juga berasa, aduh, ku pengen nikah begitu kan? Ya. Amin. Ya atau ketika ada sumbangan di masjid, panitianya sumbangan duluan dengan yang lebih besar supaya yang di bawahnya mancing gitu. Tujuannya adalah mancing, ya, supaya orang termotivasi untuk berbuat kebaikan. Mancing duit pakai duit. Walaupun gini, ketika tadi panitianya nyumbang duluan biar bawahnya terpancing. Tapi kalau yang bawahnya lihat, wah si ini dermawan banget ya. Nah itu kan jadi kayak timbul. Ya kan niatnya panitia bukan buat itu kan, tapi buat siar. Berarti balik. Jadi kalau misalnya ada embel-embel dibilang dermawan, embel-embel dibilang ahli sedekah dan lain sebagainya dari orang lain, itu adalah nikmat dari Allah. Ya, bonusnya. Gitu. Tapi kalau gue pribadi ya, karena gue tau kapasitas gue lebih sering tuh bilangin hamba Allah sih. Iya ya itu paling aman ya. Aman itu deh. Gitu kan. Ya. Cuma ya, terus yang kedua, ketika yang menilai adalah orang yang lihat, yang julid tadi kata ente tadi, ya, maka si pelakunya nggak kena dosa nih. Enggak. Karena dia punya niat sendiri kan. Oh iya, tergantung niat dia. Karena niatnya dia sama penonton nggak tahu kan. Ya, yang julid inilah yang akan memiliki dosa tersendiri. Makanya Soib yang beriman, jangan suka julid sama orang. Dengarkan itu netizen. Pelakunya sudah mengalami pahala dan dosanya sendiri. Lu kenapa ke gue sih? Kan gue emang sering ngomongin lu. Ya, cuman kadang-kadang ada orang memang yang sengaja minta dicengin, bikin konten biar dijulitin gitu. Biar konar. Jadi gitu ya. Dari segi niat sudah kita kupas, insya Allah ada plus dan minusnya. Ketika kita plusnya adalah ketika niat kita benar karena lillahi ta'ala, maka kita mendapatkan pahala karena Allah. Tapi kalau sifatnya karena dunia, apapun alasannya, begitu dia masuk sudah menimpa dengan apa yang didapatkan di dunia tersebut, ya udah akan hilang, pupus sudah pahalanya. Yang kedua, kita sudah bicara tentang pelaku, ya. Kalau pelakunya adalah orang yang berbuat tadi sudah berhubungan sama niat, ya. Bagi yang ngelihat, ya, ini hati-hati, ya, karena ketika kita iri kepada kebaikan seseorang itu bagus sebetulnya, ya, memotivasi kita. Tapi ketika kita julid menilai dengan sifat yang negatif, akhirnya kita yang dapat dosa, gitu ya. Dosa lisan, ya. Dosa lisan. Ya, dan neraka itu apa? Hutoma. Dan itu termasuk dosa besar, Tat, ya? Dosa lisan. Iya, ya. Karena kalau kita belum minta maaf sama orangnya, maka tidak akan termaafkan, dibawa sampai nanti kita di hadapan Allah. Maaf ya, Pak. Langsung. Jadi Pak Dani, Bang Japran, maafin saya ya. Tadi pengen nanya itu, cuman kayaknya beda konten nanti. Beda konteks. Iya. Nah, itu bab lain aja. Ya, sekarang pertanyaan Bang Japran. Ya. Kita ini kadang-kadang bingung ya, memanfaatkan, kita semuanya sempat bahas. Tadi kalau kita ngomongin sedekah kita nyemplungin duit itu paling berapa lama sih? 5 detik. Ya. Kita langsung kalau naruh doang 2 detik lah, ya, paling 2 detik. Belum termasuk nyoloknya, Pak.
cuma gara-gara ini lagi. Bener. Belum digini lagi nih. Bener. Ya, jadi 5 detik aja kita kadang-kadang sudah ngerasa bangga seharian. Padahal Allah ngasih satu hari itu 18.000 detik. 84.000 detik. Ya. Jangan nanya hitung-hitungan tadi. Artinya kalau kita mikirin per detiknya, kayaknya kita ngerasa kok banyak banget kita kosongnya, sia-sianya, atau justru yang banyak buruknya gitu. Maka salah satu caranya adalah dengan bersedekah gitu ya. Karena salah satu manfaat dari sedekah menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 614 bahwa sedekah dapat menghapus sebagaimana air memadamkan api, menghapus dosa. Karena sedekah. Ya. Wow. Jadi andai kata orang mempunyai dosa besar, sedekah dan dia benar-benar ikhlas, itu dapat menghapus beberapa dosanya dia gitu. Iya. Kalau berdasarkan hadis ini jawabannya iya. Masya Allah. Dengan catatan tidak diulangi lagi. Iya. Ya. Terus yang kedua, ya, dari hadis Bukhari ya 1421 nomor 1421 bahwa seseorang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikan dari tangan kirinya, jangan sampai tangan kiri tidak mengetahuinya gitu. Maka apa yang disedekahkannya itu akan mendapatkan naungan di hari akhir. Nah ini nih yang agak sedikit bingung ya. Ketika kita memberi tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui, kan kita buka dompet. Kiri udah tahu dong. Gimana tuh? Ya, nah ini maksudnya ada penjelasannya nggak sih? Pak, please jangan jayus. Enggak, gue seriusan nanya. Gitu loh. Iya. Karena kan tangan kiri kita buka dompet, tangan kiri tahu dong, gitu kan. Iya. Nah ini apakah ada nggak sih arti di balik hiasan itu atau penjelasan logisnya gitu, Tat? Ya maksudnya orang lain tidak boleh tahu. Gue sedekah sebisa mungkin. Jangan tahu. Sebisa mungkin. Ya. Tuh. Tapi gue pernah ngelakuin ini. Jadi gue pernah lagi di pom bensin sama temen gue. Ada orang lah, gue pengen sedekah gitu. Tapi posisinya pintunya sebelah sono gitu kan. Ya, orangnya datang dari pintu sopir nih. Oh, gitu. pintu kanan, oke. Gue nitip, tolong dong kasihin gitu. Itu gimana tuh, Tat? Ya niatnya aja paling enggak. Ya. Niatnya aja gitu kan. Tapi mau nggak mau dia kan doi. Kondisinya dia kondisi darurat kan. Nah, tapi dia kan akhirnya tahu kan gitu. Iya, tahu tapi bukan maksudnya ente pengen ria. Enggak. Iya. Makanya yang penting jaga hati aja dulu. Nah kalau yang repotnya lagi misalkan nih gue di bagian supir, lu bagian samping gue, Plan kasih Plan, nah lu kasih pakai tangan kiri. Kadang kan refleksnya gitu, sebelah kiri ngasih gitu. Etika sih sebenarnya. Cuman lihat, iya bener kan etika dong kan? Apakah yang ngasihnya itu berdosa? Enggak lah. Yang ngasih kan tangan kiri. Ya kan bukan, ya itu kan alangkah lebih baiknya ketika kita cinta pada Rasulullah, ikutin dengan apa yang sunnahnya gitu. Kan. Ya, jadi kalau kita ngasihnya pakai tangan kanan itu dapat pahalanya double gitu. Ya. Udah kita menjalankan pahala sedekah, ya kemudian kita dapat kecintaan kita kepada Rasulullah. Orang yang dititipin dapat cipratan pahalanya juga nggak, Tat? Orang yang dititipin dapat nggak? Enggak sebenarnya nanya nih. Ini gue mau jawab makanya. Kan kadang-kadang gue nanya dibilangin ini kan. Kadang juga di beberapa tempat dulu ya, atau tempat kantor gue kadang-kadang gitu ketika Jumatan. Dan nitip ya gitu. Kan bagi yang cewek-cewek biasanya kan nggak Jumatan, biasanya suka ngumpulin nitip ya gitu. Nah itu gimana gitu? Ya. Boleh nggak sih sedekah tapi kita nitip gitu loh? Barang siapa menanam, memetik, memeras, ya, kemudian menjual, menuang, menemani orang yang minum anggur, homer, ya, maka mereka mendapatkan dosa yang sama. Ya. Jadi dalam membantu pada kebaikan, ya orang itu dapat pahala juga. Oh dapat juga. Sering-sering Pak nitip ke gue.
Cuman You cuan, I cuan. pahala titip. Kepala titipan. Ya setidaknya kan Iya, ada. ada lah. Nanti pasti rekap ada nih. Ada nih. Makanya kan kadang-kadang kalau mau ada yang nitipin, Bang, transfer lah tempat ente ya Bang. Gue lupa ngambil. Gue lupa ambil. Ya nggak apa-apa, asal jangan lupa kebablasan aja nanti. Iya sih. Ya. Kemudian di dalam sedekah itu memberikan keberkahan pada harta orang yang bersedekah. Maksudnya gimana tuh keberkahan? Jadi, contoh gini, ketika orang berzakat, zakatnya sedekah ya. Itu kan ada ijab kabulnya. Salah satunya dia doakan ajrakallahu fima ataitu wa baraka fima abqaita wa jalallahu fil akatahura gitu kan. Jadi ada di situ di mudah-mudahan harta ini membersihkan dirimu. Nah itu baru bertanya tuh. Kemudian apa yang kau dan juga membersihkan apa yang kau simpan. Jadi harta yang kita simpan. Oh, oke. Itu langsung bersih atau masih ada sisa-sisanya, Tat? Maksudnya? Ya duit yang abu-abu ya kan dikasih gitu kan. Disedekahin. Itu kan maksud tadi kan untuk mencuci, istilahnya mencuci lah ya, mencuci harta gitu kan. Itu apakah langsung bersih atau emang ada sisaannya aja gitu? Ini jatuhnya jadi proses membersihkan diri ya. Waktu kita pernah training sama Abang almarhum Arifin Ilham, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang baik. Amin. Nah di situ tuh sempat dikupas tentang bagaimana cara berbisnis tanpa riba gitu kan. Nah, salah satu prosesnya adalah membersihkan diri kita dulu nih. Jadi apa-apa yang datang dari hal yang tidak baik itu dibersihkan dulu, dikeluarin dulu semuanya. Jadi ada upaya dulu untuk membersihkan secara total dulu nih. Tapi kalau misalnya memang udah kita nggak tahu lagi, mungkin ada yang keselip dikit-dikit kita nggak tahu atau sulit lah untuk mengeluarkan ya, ikhtiar kita adalah dengan proses sedekah ini. Ikhtiarnya dengan bersedekah. Misalnya ada, gue punya rumah gitu kan, tapi hasil dari yang entah itu dari riba, entah itu dari yang kerjaan abu-abu gitu kan. Berarti cara bersihnya gue jual dong rumahnya gitu untuk membersihkannya atau gimana tuh, Tat? Ya kalau memang memang mau bersih total ya keluarin itu sejumlah harta yang abu-abu tadi gitu. Ya kan nempel semua tuh, gue nggak tahu. Misalnya gue pengen pindah gitu kan, maksudnya pengen hijrah gitu kan. Ya tadi dikeluarkan, misalkan lu rumah lu berapa 1M, ya lu harus mengeluarkan 1M untuk bersedekah. Wadadau. Begitu kan? Iya, tapi ingat ya, kalau misalnya harta yang tidak baik, ya, itu ibaratnya kita bikin kue dengan telur yang busuk. Kira-kira kuenya jadi kayak gimana? Nggak enak. Ya, bisa dimakan apa enggak? Enggak. Ya, maka jangan campurkan hal-hal yang batil dengan hal-hal yang hak. Ya, jadi untuk sedekah yang benar-benar di jalan Allah, jangan pakai duit yang nggak jelas. Ya. Karena pasti akan tertolak. Oke. Ya, jadi yang begitu-gitu digunakan untuk fasilitas umum aja. Fasilitas umum itu seperti jalanan, bayar pajak, ya, atau mulai membersihkan saluran air. Kirain. Gitu ya. Ngeri nyerempet. Jangan mau sumbangan ke wakaf. Tuh kan. Enggak sih diingetin sih. Enggak, maksud gue tuh misalnya gini kan, untuk membersihkan. Canda ya, wakaf tuh bagus loh. Ya, asalkan digunakan untuk yang Allah perintahkan. Ya. Jadi maksud gue kayak gue punya harta gitu kan. Misalnya, wah kayaknya gue pengen hijrah nih gitu kan. Berarti mau nggak mau untuk membersihkan harta gue, ini agak melenceng dikit ya Tat gitu. Kalau gue mau membersihkan harta gue, berarti dari rumah, mobil, segala macam gue jualin dong. Iya, bersihin dulu. Kalau mau bener-bener total gitu. Nah, duitnya itu disedekahin apa gimana dong jadinya? Iya, disumbangin kepada tadi fasilitas yang digunakan untuk kegiatan atau fasilitas umum. Oh, berarti hilang. Iya, duit nggak bener ya hilang. Waduh. Fasilitas umum kalau seandainya masjid termasuk kasih fasilitas umum? Termasuk dong. Enggak dong. Tapi kan untuk beribadah. Ini jatuhnya sudah perintah Allah kan. Oke, kalau misalkan fasilitas umum tadi misalkan aspal, itu jatuhnya kan akan berguna untuk
orang banyak gitu kan. Apakah yang kita sedekahkan itu untuk fasilitas umum akan menjadi pahala buat kita? Iya. Ya, pahala ente adalah pahala orang yang berjuang untuk membersihkan diri. Oh. Ya, harta itu sudah. Berarti tapi kita repot juga. Itu emang benar-benar itu emang dibuang proses gitu. pembersihan. Nah, tapi masalahnya kan repot juga, misalnya kayak harga rumah 1M misalnya ya kan. Terus mobil berapa segala macam itu lempar kemananya kan repot juga tuh. Enggak sih sebetulnya. Jadi karena banyak orang-orang yang butuh. Coba ente kasih duit yang aja banyak ke kita. Ntar kalau nggak kita bisa kelola ke tempat-tempat yang butuh. Sekarang, tapi kan jatuhnya kan duitnya kepake lagi buat yang hal-hal yang secara agama jadinya kan. Enggak, gitu. Contoh gini, banyak daerah-daerah yang belum punya penerangan listrik. Kan kita bisa kita alihkan ke sana. Atau daerah-daerah yang airnya belum sampai, kan. Masih tanah, jalanan tanah, di banyak lah, beton, apapun itu asalkan tidak di jalan agama lah jatuhnya ya. Iya. Umum lah, untuk untuk fasilitas umum. Fasilitas umum. Jadi kalau kita ambil contohnya ketika pembangunan Makkah Ka'bah, ya, itu kan sempat dibongkar, kemudian para orang-orang kaya waktu itu nyumbang. Tapi para pemimpinnya pada saat itu bilang apa? Jangan pernah menyumbang dengan harta yang batil. Jadi yang hartanya ini masih ragu-ragu, abu-abu, ya, ambil lagi. Jadi yang ngerasa dirinya wah ini masih kategori kurang baik, mubah sekalipun orang ragu-ragu tuh diambil sama dia. Ya, maka pembangunan Hijr Ismail kan jadinya ada di luar. Apa? Hijr Ismail. Jadi Ka'bah itu dulu bentuknya nggak kotak, kubus kayak gitu, agak panjang. Ya. Balok lah. Terus sedikit tentang sejarah lah ya. Baik ya, sedekah itu juga memberikan keberkahan pada harta tadi ya. Maka harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan orang-orang yang memberikan maaf itu nggak akan berkurang wibawanya, malah ditambahkan wibawanya gitu loh. Jadi kalau mau bertambah wibawa kita ya jadi sering-sering pemaaf aja. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 2588 ya. Wow, sudah miskin jadi miskin lagi dong. Nah, berarti ini yang salah. Ini yang salah. Berarti. Ya, kalau gitu saya langsung jawab deh. Kan tadi baru dibilang. Iya. Aduh, japra. Enggak berat juga mau hijrah. Ya seperti itu, bahkan mengenai sedekah pun kan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dari Bukhari juga, ketika kita nggak punya dan punya cuman segitu-segitunya, ketika disedekahin itu akan lebih lebih dapat besar gitu loh. Nah, makanya amal ibadahnya lah gitu. Makanya ketika bersedekah maka Allah akan melipat gandakan harta kita justru gitu ya. Berdasarkan Quran dalam surat Al-Hadid ayat ke-18, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki atau perempuan ya, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, itu tuh kalau kita bangun masjid itu duit nggak hilang ya, kita tuh minjemin kepada Allah. Ya, kalau bahasanya seperti itu ya, di dalam Al-Quran seperti itu ya. Terus tapi bagaimana dengan duit yang benar ya? Iya, dengan catatan dengan penghasilan yang benar. Terus bagaimana Bang kata ayat tersebut ya? Niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan mereka diberikan pahala yang sangat banyak. Tuh. Ya. Jadi miskin Bang? Enggak. Tapi kan proses menuju itunya kan. Cuman gini, kenyataan di lapangan ya. Biasanya orang ketika mau ada tukang minta-minta lah, kita mau sedekah ke dia gitu kan. Tinggal 2.000 nih. Iya. Masih kayak gitu. Itu mungkin ya sisi manusia ya gitu. Tinggal kuring pisan. Belum bayar parkir lagi ya kan. Kuring pisan. Akhirnya mengutamakan tukang parkir kan dibanding yang membutuhkan. Tapi kayak gimana dong kalau kagak ada parkiran, motor tak bisa keluar. Bisa aja sih kalau lu ini mah tebal muka. Iya. Kalau nggak Bang 50-50 Bang, bayar seceng ya Bang. Bang gue mau sedekah, bagi 2 ya. Bukan. Lu kasih dulu yang membutuhkan, ketika mundur Bang, kan gak ada duit nih, saya bayar dengan senyuman aja Bang ya. Kan sedekah. Loh, bener dong. Please.
bayar yang wajibnya kalau emang dia daripada ribut sama tukang parkir. Oh iya sih. Orang yang itu mohon maaf ya lain kali ya saya bayar dengan senyum ya. Tapi kan mereka juga cari duit juga kan. Iya. Tujuannya juga ya mereka mencari duit ya udah sama aja lah. 2.000. Masya Allah kalau ngomongin gini niatnya luar biasa teman-teman gue nih. Iya. Gue ngelurusin nih ntar ada aja nih gue ngelurusin lagi nih. Salah satu bukti ya bahwa fungsi sedekah lagi bahwa tadi ya sedekah itu merupakan salah satu bukti keimanan seseorang ya. Kan di hadis itu disebutin ya sedekah itu adalah bukti. Ya, kemudian Imam An-Nawawi juga mengatakan bukti keimanan seorang itu adalah ketika dia bersedekah. Nah, maka dinamakan kegiatannya seperti itu adalah bukti dari sidqu imani. Jadi membenarkan imannya. Ya. Jadi kayak tadi nih udah ribut-ribut begitu, alhamdulillah berarti kan udah naik level ya. Ingat level berarti berarti ada setan yang nungguin supaya nanti kita nggak masuk level itu. Hati-hati ya. Kenapa? Karena setan nggak akan rela kalau kita masuk surga. Nah berarti benar kan ketika kita sedekah subuh tadi yang nilainya luar biasa, berarti di situ setan udah ngejagain terus ya. Udah. Ketika kita masukin juga kotak kamil udah ngejagain dong setan kan. Sampai nanti kita meninggal dunia ya. Waktu kita niat dijagain supaya nggak jadi. Oh, ntar lu harus beli ini. Yeah. Dibikin beban ya. Tapi tetap jalan sampai kotak amal mikir lagi yang kecil aja duitnya. Ya. Pertimbangan lagi. Begitu mau udah masuk pluk ya dia nggak pergi nungguin ya. Ayo ngomong ria gitu ya. Terus sampai nanti kita menjelang akhir hayat kita. Biasanya dibisikin dulu Tat. Oh gila luar biasa banget lu. Oh iya. Lu ngerelain duit 100.000 dibanding 2.000 lu. Iya. Wah lu hebat banget tuh kan. Bangga tuh. Jadi saya dijaga terus tuh. Makanya ini dia yang bahayanya. Tadi kita bilang jumlah detik yang Allah kasih itu dalam sehari itu banyak. Iya. Tapi ketika kita nyemplungin sedekah yang 3 detik tadi, kemudian dihembuskan kebanggaan selama seharian penuh gara-gara kita nyemplungin tadi. Mengingat akhirnya jadi sia-sia juga waktu kita tuh dibuang sama setan. Itu perilaku setan tuh. Ya, Bang? Tapi untuk mengingat kita nih udah kemarin sedekah segala macam gua bisa sedekah gitu tuh. Berarti enggak boleh ya, Tat? Ya kalau berarti kurang ikhlas. Bang. Iya, ikhlasin, Bang. Ikhlasnya itu ikhlas. Tapi misalnya hari tadi gue sedekah gitu kan, terus tiba-tiba ada sebuah kemudahan di hari selanjutnya gitu kan. Ini pasti gara-gara sedekah gue nih. Nah itu gimana tuh Tat? Apakah ini karena sedekah gue kah? Apa gimana gitu? Ya sebetulnya sih motivasi untuk diri sendiri boleh ya karena barang siapa menolong hamba Allah di dunia maka Allah akan menolong kita di 2 kehidupan yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya bisa jadi itu bisa sebagai balasan Allah dari kebaikan kita ya. Berpositif thinking kepada diri kita dan Allah nggak apa-apa selagi kita nggak jatuhnya riya kepada diri kita. Berarti nggak apa-apa ya maksudnya. Wah kayaknya ini karena gue sedekah kemarin dah gitu misalnya gitu. Tapi setelah itu kan jadi motivasi kita pengen sedekah lagi kan. Tapi apakah boleh misalnya gini, kayaknya rezeki gue lagi nyangkut nih. Kayaknya gue kurang sedekah nih. Habis itu gue sedekah. Itu boleh nggak kayak gitu Tat niatnya? Ya ini dia yang agak berbahaya ketika kita ngomongin sedekah dengan angka gitu ya. Ya. Berarti di situ ada ketidakikhlasan berarti ya kurang lebihnya. Ada take and give, ada tuntutan gitu. Padahal kan kita yakin bahwa Allah itu ya Allah Tuhan kita, bukan partner kita gitu ya. Ketika kita memang janji Allah itu pasti. Ketika Allah mengatakan akan dibayar 700 kali lipat, insya Allah dibayar. Cuman bentuknya bisa jadi bukan dalam bentuk duit. Bisa jadi Allah berikan kita kesehatan yang luar biasa. Kemudian keluarga yang bahagia. Itu kan juga termasuk balasan-balasan nikmat dari Allah gitu ya. Betul. Ya cuma yang bahaya adalah ketika kita sedekah dengan niat angka. Kemudian nggak sampai kepada angka tersebut, kemudian kita kecewa kepada Allah. Nah itu yang ditakutkan. Tapi gue misalnya kayak ada beberapa orang nih, hidup lu ribet banget tuh sedekah lu makanya biar lancar hidup lu. Tapi kita nggak ngomongin nominal ya maksudnya. Itu curhat.
Itu curhat. Enggak. Oh, kirain. Ya tuh. Kirain curhatan lu. Enggak ada. Gue sempat berpikir seperti itu, tapi ada yang bilang, hidup lu ribet banget sih kayaknya gitu kan. Jadi sedekah deh gitu, perbanyak sedekah makanya biar tenang hidupnya, biar berkah hidupnya. Betul, gitu. Ya, sedekah, ikhlas, tawakal. Tapi gue nggak nyebutin nominal gitu ya. Iya, gitu. iya. Sama biasa juga sih kalau di pergaulan seringnya sih gini sih, Bran. Misalkan lu kehilangan apa? Kehilangan handphone lu hilang. Iya. Wah, lu kurang sedekah lu. Iya gitu, itu benar nggak sih, Tat? Benar, karena salah satu fungsi dari sedekah, orang-orang yang bersedekah merasakan dadanya itu sangat lapang, hatinya sangat bahagia. Ya, itu salah satu fungsi dari sedekah gitu ya. Sepertinya gue kurang sedekah nih. Jadi dalam hadis Bukhari disebutkan juga itu di nomor 1443 bahwa perumpamaan orang-orang yang pelit dengan orang-orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, baju perang ya, yang dia pakai untuk menutupi dadanya, ya, sehingga ke dekat selangkangannya, jadi nutupin sampai bawah. Ya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekah dia merasa bajunya sangat lapang dan longgar di kulitnya. Ya, sedangkan sampai-sampai ujung-ujung dari besi itu tidak meninggalkan bekas. Ya. Sedangkan orang yang pelit, karena pelitnya dia merasa setiap lingkar bajunya, besinya merekat sangat erat di kulitnya. Oh, jadi besinya dipres. Ya. Sehingga dia berusaha melonggarkan namun tidak bisa. Itu kata Rasul ya, tentang orang-orang yang biasa bersedekah. Ya. Artinya benar tadi ketika dibilang hidup lo ribet amat sih, hati lo kayaknya ini banget ya, maka banyak-banyaklah sedekah. Banyak fungsi-fungsi sedekah, diantaranya yang paling penting buat kita adalah terdapat pintu bagi orang-orang yang suka sedekah. Pintu khusus buat orang-orang yang sedekah. Pintu masuk ke dalam surga. Oh, ya. Okay. Jadi orang yang menyumbang 2 harta di jalan Allah, maka akan dipanggil orang-orang tersebut ya. Dari salah satu pintu surga mengatakan, wahai hamba Allah, kemarilah ya untuk menuju pada kenikmatan yang Allah janjikan. Ya. Kalau dia dari golongan orang-orang yang suka sholat, maka pintu sholat yang akan memanggil dia. Ya. Jika dia ada dari kalangan mujahid, maka dari pintu jihad yang akan memanggil dia. Jika dia dari golongan orang-orang yang suka bersedekah, maka pintu sedekah yang akan memanggil dia. Ya. Jadi gue bingung pintu mana. Semuanya punya lo ya. Nanggung semua. Baru pengen ngomong. Gue nanggung semua masalahnya. Sholat juga rajin kagak, sedekah juga kagak juga. Nanti bingung lu, pintu setengah semua berarti. Semua. Ya paling enggak Bang ya. Ketika lu ngerasa pintunya setengah, berarti ada kebaikan-kebaikan yang masih kita jalankan gitu ya. Oh iya, Dan alhamdulillah. minimal kita berharapkan sebelum kita masuk ke dunia surga sana, ya, alam surga sana kan kita masih ngelewatin itu satu alam lagi tuh, alam kubur. Oh iya, alam kubur. Dan menurut Rasulullah, sedekah dapat membebaskan kita dari siksa kubur. Sedekah akan memadamkan api siksa di dalam kubur. Ya. Jadi banyaklah pahala sedekah. Makanya nggak heran ketika orang yang baru meninggal, kemudian ditandu, kemudian dia berteriak-teriak, mau dibawa kemana aku? Kembalikan gitu ya. Kemudian dia diperlihatkan pahala sedekah, kemudian dia akan berteriak-teriak kepada Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Sungguh kalau aku dikembalikan ke dunia, maka aku akan melakukan satu perbuatan, sedekah. Oh, ya, pada saat itu telat gitu. Kenapa sedekahnya baru sekarang? Kenapa senyum aja susah gitu? Ya. Kenapa nyingkirin duri di jalanan untuk ngerem sesaat aja kita tuh berat gitu. Padahal kalau kita nggak punya duit, sering-sering aja lihat ke bawah jalanan gitu. Dengan tujuan supaya orang lain tidak celaka. Bismillah, buang, alhamdulillah kita dikasih kemampuan, jalan lagi. Ya, sedekah. Ya. Padahal sesimpel itu Tate, sedekah itu ya. Ya. Kemudian orang-orang yang berdagang juga, perdagangan kita terkadang seret gara-gara kita sering melakukan maksiat. Ya. Maka dengan sedekah itu akan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat dalam berdagang. Ya, bagi pedagang-pedagang nih perbanyak sedekahnya.
Cuan-cuan ngakal-ngakalin berarti ya. Makanya kan ketika dapat cuan, bayar tuh zakatnya, ya. Nah, 2,5% supaya ya. nanti jangan ntar dulu. Supaya nanti kita dijauhkan dari perbuatan maksiat dalam berdagang, kemudian juga dilapangkan hatinya ketika kita berdagang gitu kan. Kemudian juga kita termasuk orang-orang yang bersedekah. Tapi ingat Pran, zakatnya itu dari penghasilan yang benar. Ya. Bukan yang abu-abu. Kecil sih 2,5% tuh. 2,5% tuh kecil. Iya. Cuma berat. Bukan berat sih, lebih bukan berat, lupa. cuman lu mikir gitu nih penghasilan abu-abu di 2,5%-an gimana gitu. Makanya ya alhamdulillah ya kita sohib yang beriman, kita juga punya kegiatan sosial yang kita aplikasikan langsung di lapangan dengan nama Yayasan Cahaya Aksi Cahaya Hati ya. Itu supaya kita nggak berat, kan setiap bulan kita ada tuh ya penarikan donatur setiap bulan, atau di masjid inilah, di masjid kalian juga pasti ada ya. Keluarin tuh 2,5%, nggak besar kok gitu ya. Menjadi besar kenapa? Karena ditumpuk-tumpuk, ditimbun-timbun jadi berasa besar. Kadang 1 juta, sih. 1 juta 2,5%-nya berapa? 25.000 ya. Cuman akan menjadi berat ketika kita punya uang 1 miliar, kita harus ngeluarin 250 juta. Ya, itu akan kelihatan berat, padahal dibanding dengan 1 miliarnya kecil 25 juta. Lupa sih masalahnya. 25 juta. 25 juta. Lupa. Nah, ngomong-ngomong zakat termasuk dari sedekah kan. 2,5%. Ketika kita misalkan dihitung 25 profesi ya. Di 25, misalkan 25.000 gitu. Udah deh dilempengin deh jadi 30.000. Ya nggak apa-apa. Itu apakah yang 5.000-nya sedekah atau semuanya itu termasuk sedekah? Infak kan. Ada infak ya. Baik. Betul. Jadi kayaknya poinnya adalah banyak manfaat banget ya dari sedekah ini gitu kan, dari mulai membantu orang tua, terus membersihkan harta dan segala macam gitu kan. Berarti super sekali ya. Terus mungkin nih Bang, sebelum closing Bang ya, ada poin-poin sedekah lagi yang perlu kita jalankan dalam kondisi pandemi ini kan ya, karena hadis Rasulullah mengatakan bahwa sedekah itu merupakan penolak bala, penyubur pahala, penahan musibah dan kejahatan, serta rezeki dilipat gandakan oleh Allah ya. Maka sedekah menghindari kita dari segala macam mara bahaya. Ini udah dalam kondisi seperti ini kita banyak-banyak sedekah lah dalam pandemi seperti ini, jangan malah nyala-nyalain orang. Kemudian ada lagi kasus-kasus yang mengatakan bahwa kalau kita nyumbang ke masjid nih, keramiknya udah ditempel, kemudian mau dibangun masjid, keramiknya dicopot, apakah nanti hilang pahala kita? Tidak ya, karena apabila anak cucu Adam itu mati maka terputus semua amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah. Kalau udah diniatkan kita untuk masjid salah satu tadi sedekah jariyah ya. Kalau udah disumbangkan masjid, memang perlu pengembangan ya. Selama masjid itu dipakai, pahala kita kan tetap ngalir gitu. Jadi nggak usah takut, nggak ada fisiknya pun nggak apa-apa, karena kita niatnya sudah tersampaikan. Cuman orang-orang ribut-ribut sekarang mau panjang umur pakai suntik ini suntik itu supaya awet muda dan sebagainya, padahal dengan sedekah itu bisa memanjangkan umur Bang. Sedekah doa bisa nggak sih? Karena sedekah bisa ya? Iya, karena hadis Rasul mengatakan sedekahnya muslim itu bisa menambahkan umurnya. Oke. Itu hadis riwayat Tabrani. Sedekah doa bisa nggak sih Tat? Sedekah doa. Nanya doang. Sedekah doa. Ya. Enggak dapet ya? Mungkin ada kali ya. Ada ya? Saya belum pernah dengar ya. Pasti berbuat baik sama saudaranya aja sudah sedekah kan. Kali kalau mendoakan saudaranya ya pasti dapat pahalanya. Mungkin dapat pahalanya. Gitu. Apalagi mendoakan seluruh umat muslim kan. Iya. Yang mana kan setiap Jumat, tiap habis doakan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat gitu ya. Baik, mungkin itu Bang. Ya, itu seperti cukup Ron. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Durasi ya? Cukup nggak? ya cukup lah. Cuman yang kalau ya seperti gue bilang tadi tuh cukup banyak ini ya, dari sedekah itu kita bisa menghapus semuanya gitu ya. Manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak dari memberikan
memberikan pertolongan terhadap orang tua, terus habis itu membersihkan harta, terus membuka pintu rezeki juga, melapangkan gitu kan. dada, betul, jadi tenang, betul, panjang umur gitu kan. Iya. Masya Allah sekali ya, Tat. Dan pesan saya terakhir kepada kita semua, ya sering kali kita kehilangan momen untuk sedekah karena kita nggak pernah berpikir besok kita mau sedekah apa. Betul, betul. Itu Bang. Iya. Oke, seperti biasa, tolong di jempol, subscribe, terus kalau ada yang pengen request ke pertanyaan yang ini bisa ditulis di kolom komentar, email, gitulah gitu intinya kan. Iya, lupa gue. Oke, atas perhatiannya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.